Salam saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, minggu awal di tahun 2024 ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita bisa masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul, kami mengucapkan syukur oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di awal tahun 2024 ini ya Tuhan, biarlah segala kerinduan kami untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kami boleh awali. Dan semuanya oleh karena ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami di tahun 2023. Dan kami menaruh harap di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kami di tahun 2024 ini ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu rindu menghadap Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami rindu dikuatkan melalui firman-Mu. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Dan juga jemaat-Mu yang tidak bisa datang oleh karena berbagai hal. Kami menyerahkan mereka semua ya Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai. Dan kami yang saat ini sudah berada di tempat ini ya Tuhan, Engkau berkati kami semua di dalam ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan semua yang bertugas, kiranya Engkau layakkan, dan biarlah apa yang menjadi bagian tugas tanggung jawab boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Telah Datang Tahun Baru. Datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakku bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, berpancar sukacita di dalam wajahmu.
nyatakan hadir-Mu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksi-Mu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah di bumi dan di surga, Kau Tuhan sertaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepada-Nya dengan sikap penyembahan. Bahwa ibadah kita ini oleh karena pertolongan Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat dari Allah. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya mengundang anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Depan. Mereka akan beribadah. Ya, silakan masuk yang di belakang ya. Yang keras suaranya anak-anak. Aku mau ikut Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, yang memilih anak-anak ini menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau senang Tuhan, karena anak-anak kecil datang kepadamu untuk menyanyikan pujian hati mereka, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati ibadah mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita di dalam memuji memuliakan Tuhan, dan beri juga pertolongan-Mu ketika mereka mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua pendamping mereka, guru-guru mereka. Tolong hamba Tuhan juga yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang diberitakan kepada anak-anak dinikmati dan jadi kehidupan yang dijalani oleh mereka. Dalam nama Yesus, firman hidup itu,
kami jemaat-Mu menyerahkan anak-anak kami beribadah pada pagi hari ini. Amin. Silakan anak-anak, jangan lari ya. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini masih di dalam tubuh yang berdosa. Meskipun kita sudah meninggalkan tahun 2023 dan telah seminggu memasuki menjalani hidup di 2024, saya sendiri mengakui bahwa saya tidak luput daripada kesalahan, keberdosaan, baik itu dari pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya yang menyakiti saudara seiman. Oleh karena itu, dalam waktu yang teduh ini, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dengan jujur mengakui semua salah dan keberdosaan kita di hadapannya. Mari kita nyanyikan sebenarnya Ku tak layak Tuhan. Sebenarnya Ku tak layak, namun Ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku yang domba Allahku datang. Mari dalam 1, 2, 3 menit ini kita sendiri mengatakan kepada Tuhan, mengakui semua salah dan dosa kita. Kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya. Bapa di surga, Engkau sudah mendengarkan tiap-tiap pribadi anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, yang telah mengakui semua salah dan dosanya. Tuhan, kami bersyukur bahwa masih ada anugerah pengampunan itu kepada kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami terus membersihkan hidup kami, menjauhkan hidup kami daripada hal-hal yang menajiskan keagungan nama-Mu di dalam hidup kami ini. Biarlah kami tidak mendukakan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan najis. Tolong Tuhan, supaya kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam kebenaran. Kami tidak lagi menjadi hamba kedagingan kami, tapi tolonglah kami untuk menjadi hamba kebenaran-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Kami sambut pengampunan-Mu itu dengan penuh ucapan syukur
Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya undang kita bangkit berdiri. Setelah kita mengakui salah dan dosa kita dan kita telah mendengarkan berita anugerah pengampunan, mari kita bersama-sama menyatakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Kita membacanya bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan namanya melalui pujian kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Seberapa banyak yang sudah siap memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini? Boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tos kiri kanannya, siap memuji Tuhan, ya. Oke. Happy New Year, selamat tahun baru bagi kita semua. Siapa yang heran bisa melewati tahun 2023? Saya heran. Bapak Ibu heran? Enggak ya, udah biasa gitu ya. Kalau saya heran, kenapa? Karena Tuhan sungguh baik. Kalau dulu kita mau masuk di tahun baru biasanya ada penakut-penakutnya. Tahun ini adalah tahun babi, tahun tikus, harus seperti ini, harus seperti ini. Hati-hati. Tapi bagi anak Tuhan, mau tahun apapun itu, hari apapun itu, semua baik. Amin saudara. Kalau kita semua sudah bisa melewati tahun 2023 dan masuk di tahun 2024, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu pintar, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi ada yang bilang, Tuhan, kenapa aku masih begini-begini saja? Tahun 2023 tidak ada keberuntungan, bahkan aku semakin jauh darimu. Saudara, percayalah. Kalau Anda masih ada saat ini di tahun 2024, itu Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan masih mengasihi kita semua. Kenapa? Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Di tahun 2024, mari kita semua mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, semakin mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Dia. Kita akan di tahun yang baru ini selalu memuji, memuliakan Dia. Apapun yang terjadi di tahun ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita terus bernyanyi bagi Tuhan selama hidup kita, apapun yang terjadi. Ya Yesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Hati saudara bersuka karena Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan ini kepada Dia. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya, katakan ya Allahku, ya Allahku, ya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami masih ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah hanya kami tunjukkan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Jemaat menyanyikan dengan lembut, inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Biarlah di tahun 2024 penyataan iman hati kita bahwa kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mulut lidah menyanyikan pujian pengagungan hanya kepadanya. Dan biarlah apa yang terucap yang manis boleh didengar oleh Tuhan. Haleluya. Inilah setiap kami, perbaharui hidup kami Tuhan di tahun baru ini. Haleluya. Haleluya. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan
Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita bersembah Dia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan setiap kami, Selamatkan manusia. Katakan oh Yesus, Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Jemaat sekali lagi pujikan pujian kali ini. Oh Yesusku, Oh Yesusku, haleluya. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, Kau samakan setiap kami Tuhan. selamatkan manusia. Pengorbananmu telah menyembuhkan setiap kami. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Penuh kasih, Kau berikan hidupku hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, sembah Dia dengan hati dan pujian. Kau Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di tahun 2023 kami sudah lalui. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau senantiasa memuji, memuliakan-Mu. Inilah hati kami, inilah tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu. Semua yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Amin. Sebelum duduk beri tos lagi dong. Mari memuji Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu masuk di tahun yang baru, enggak usah lagi ingat-ingat tahun 2003. Kamu udah menyakiti saya, kamu udah membuat saya mangkel, enggak usah diingat lagi ya. Mari kita masuk tahun baru ini dengan hati yang baru. Amin. Setuju? Ayo kita sama-sama berdoa melalui pujian ini. Biarlah jadi doa kita.
pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri dengan semangat, kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Yuk! Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Berlari, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, amin. Sebab kau sanggup menjaga langkahmu. Pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ajaib kau Tuhan. Kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Katakan tak terbayangkan kasih-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita bersorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Haleluya. Tanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, katakan sama-sama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah hamba-Nya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah hamba-Nya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Beri
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Kita akan mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan oleh Ibu Yosefin. Bapak Ibu mohon silahkan duduk. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk memimpin biduan menurut laku buta dikala pada Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini culas dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, sebab Dia berkenan kepadanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu telah diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu harapan kita di tahun baru ini. Bahkan Tuhan tahu mimpi kita. Dalam setiap jalan yang kita hadapi, dalam setiap jalan yang kita tempuh di tahun ini, jangan sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena hanya Tuhan Yesuslah anugerah yang terhindar di dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita, saudara. Amin. Mari kita mau naikkan doa kita lewat pujian ini untuk menyambut firman-Nya yang menguatkan kita. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan hati kita. Haleluya. Yesus, Kau tahu hati kami itu. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku.
katakan ini dengan bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau tahu rinduku, Engkau pun tahu apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-Mu. Kau tahu harapan kami di tahun baru ini Tuhan. Kau tahu mimpiku, Kami juga punya mimpi di tahun ini, Kau pun tahu Tuhan. Dalam setiap jalan tetap bersama-Mu. Biarlah Kau menjadi andalan kami. dalam setiap langkah, Dengarlah pujian kami ini Tuhan, sebagai doa. hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Hanya Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi nyatakan, Yesus Kau terbaik, Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam. Sekali lagi dengan hati, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Waktu selanjutnya. Tuhan, sebuah pertanyaan yang terus-menerus harus ada di dalam kehidupan kami. Apakah memang sungguh Yesus itu termanis, terbaik di dalam kehidupan kami ini? Kiranya ini hanya bukan sebuah lagu, tetapi lagu pengakuan iman kami yang keluar dari hati kami. Bahwa Engkau adalah memang sungguh yang terbaik, yang termanis, yang tiada duanya peduli akan hidup kami ini. Kami akan mendengarkan sabda firman. Tolonglah hamba-Mu yang menjelaskannya, supaya dalam urapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kami semua menjalani tahun 2024, hanya berharap kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya waktu di Jakarta itu ternyata banyak gereja yang ibadah tahun barunya di tanggal 1 itu. Tapi ada juga beberapa gereja yang juga tidak, termasuk kita tidak. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Amsal pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau bisa Mbak Sarah, bisa ditampilkan ayat itu Mbak. Amsal 3, ayat 1 sampai 10. Kita nanti membaca berbalas-balasan ya. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, jemaat. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Siapa yang tidak memiliki pengharapan? Cita-cita, angan-angan, semua kita memiliki pengharapan itu. Tuhan menganugerahkan itu. Nah, seorang psikolog dari Amerika itu namanya Charles Snyder mengatakan, harapan adalah keyakinan bahwa masa depan Anda akan lebih baik dari masa kini, dan bahwa Anda akan mempunyai kemampuan untuk mewujudkannya. Ya, baca itu, saya kira betul ya, ada betulnya juga. Selanjutnya dia kemudian mengatakan tentang pengharapan itu. Pertama, silakan diganti Mbak. Ya. Dia memberikan teori mencapai pengharapan yang dikatakan tadi itu memiliki ada keyakinan bahwa masa depan Anda akan lebih baik dari masa kini. Dia memberikan langkah-langkahnya itu. Pertama, pengharapan itu memiliki sasaran dan tujuannya. Betul ya? Kita mempunyai pengharapan, ke depan ada tujuannya, ada sasarannya yang jelas. Adanya kemauan keras untuk termotivasi menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dan ketiga, dia mengatakan memahami adanya hambatan di dalam kita berharap. Ya, Wahyu dan Christina itu, tapi masih jauh ya. Yang paling dekat tentang besok minggu itu Karis. Ya. Dia sudah berharap 2 tahun yang lalu untuk menikah. Saya kira ketika dia memahami, berharap untuk menikah di 14 Januari, pasti dia menghadapi adanya hambatan, ada tantangan, ada kesulitan. Ya, di dalam kita juga berharap kepada Tuhan, tidak jalan tol seperti begitu ya, tapi ada hambatannya, ada tantangannya. Karena di situ Tuhan ingin menguji, apakah engkau tetap berharap kepadaku? Kalau aku izinkan, tantangan ada, hambatan itu ada. Slide berikutnya Bapak Ibu, pengharapan di dalam Alkitab itu seperti ini. Bahwa Allah akan menggenapi janji-janji yang telah dibuatnya pada masa lalu. Pengharapan di dalam Alkitab itu, di dalam Tuhan itu adalah mengandung kepastian, didasarkan pada demonstrasi kesetiaan Allah kepada manusia di dalam sejarah keselamatan. Puncaknya Bapak Ibu dalam pengharapan dalam Alkitab itu, pada masa depan terletak pada janji kedatangannya yang kedua kali. Dia mendemonstrasikan Yesus itu bahwa dia akan datang kedua kali. Dengan dia berkata-kata kepada para muridnya, dan kemudian pada waktu dia terangkat naik ke sorga, dia mendemonstrasikan bahwa dia akan datang kembali. Itu saya kutip dari Pocket Dictionary of Theology Terms. Saya punya bukunya ini ya. Sombong dikit loh Pak Eri. Ya. Pengharapan itu Bapak Ibu melibatkan emosi. Tetapi harapan itu bukan emosi. Harapan berbeda dengan keinginan. Harapan itu pengambilan tindakan menuju satu tujuan, sedangkan keinginan berada di luar kendali. Jadi kalau Tuhan memberikan kita harapan, itu ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang pasti. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan bersamaku nantinya dengan Bapa di sorga. Jelas itu sebuah kepastian. Ya, karena dia dari sorga,
datang ke dalam dunia. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia berangkat kembali, pergi lagi ke sorga. Dan dia memberi pengharapan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita di dalam 2024 ini, kita berharap kepada Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam harapan kita di dalam Tuhan itu, dosa sudah mencemari. Dosa telah merusak pengharapan kita itu. Pengharapan kita itu dibelokkan oleh dosa. Ada dua dosa yang sangat berlawanan dengan pengharapan. Saya lupa, saya kutip dari mana, lupa saya. Ya, ada dua dosa yang sangat berlawanan dengan pengharapan kita kepada Tuhan, yaitu praduga dan keputusasaan. Keduanya muncul dari ego yang sudah tercemar dan yang rusak karena dosa. Dan dikatakan praduga dan keputusasaan itu berasal dari dosa, kesombongan. Contohnya Bapak Ibu, praduga itu ada seorang yang sikapnya ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah. Atau ada orang yang bersikap bahwa dia menganggap kita dapat mengandalkan kuasa Allah yang Maha Kuasa untuk mendapatkan pengampunan tanpa pertobatan. Itu praduganya. Mereka terus hidup melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tanpa rasa bersalah, dengan pemikiran tidak perlu pertobatan. Karena mereka menganggap Allah itu kasih adanya, dan dia tetap mengasihi, meskipun mereka hidup dalam moral yang tidak benar. Itu praduga. Sikap seperti ini Bapak Ibu yang menduga tadi itu mereka menyangkal kasih Allah, kebaikannya dan keadilannya. Ya, mereka mau menerima kebaikannya, mereka mau menerima kasihnya, tapi mereka lupa ada keadilan Tuhan bagi mereka yang menduga bahwa dosa itu terus aja dilakukan, karena kasih Allah itu lebih besar daripada dosa, Bapak Ibu. Mereka tidak peduli untuk percaya dan bertobat atas dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dosa itu membelokkan hati kita, bukan lagi berharap kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan hal yang di luar Allah. Mengandalkan materi, mengandalkan uang, dan lebih hebat lagi, mengandalkan setan. Jadi dosa itu membelokkan kita, mengarah harapan kita kepada Tuhan yang di luar Tuhan. Dan itu masih ada bekasnya Bapak Ibu, itu masih ada dalam perilaku hidup kita. Tapi waktu kita sehat, kita kuat, kita berjaya, kita tidak peduli Tuhan. Tapi pada waktu kita tidak ada apa-apa lagi, sakit, baru. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Apa itu berharap kepada Tuhan? Apa itu pengharapan kepada Tuhan di dalam 2024 ini? Slide ini bisa diganti, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa baca itu ya, pengharapan dalam Tuhan. Pertama adalah kita aktif belajar firman. Ya. Dan di situ ada pengharapannya juga, ayat 2. Ada janji, sehingga kita bisa berharap teguh kepada Tuhan. Ayat 3, 2, 4, 8, 10. Janganlah meninggikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka poin ketiga itu tidak ada dalam hidup kita. Berharap kepada Tuhan, itu sebagai penyataan, pengakuan iman kita, bahwa Dia adalah Tuhan.
penolong kita. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, berharap kepada Tuhan, wujudnya itu adalah wujud daripada kita memuliakan Tuhan. Atau menampakkan kita memuliakan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, pengharapan kita kepada Tuhan, atau berharap kita kepada Tuhan selama 2024 ini dan seterusnya, kita harus belajar firman. Tuhan, tadi sudah singgung, menganugerahkan kepada kita berharap kepada Dia. Tetapi berharap kepada Dia itu tidak pasif. Berharap kepada Dia itu aktif, Bapak Ibu. Aktif bagaimana? Dengan belajar firman. Jika kita tidak belajar wahyu Tuhan, ayat 1 dan 2 itu ya. Kalau kita tidak belajar firman-Nya, kita tidak belajar perintahnya, ya, kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan itu seperti balok. Tahu balok? Kelihatannya balok, tapi di dalamnya keroposan. Karena ada apa? Rayap. Nah, rumah saya 2-3 hari kemarin itu rayapnya ada, Pak Hendra. Waduh, karena terdiri dari kayu. Nah, kiri kanan kita itu sudah mulai dibangun, jadi dia tidak bisa mencari makan lagi. Dia cari sasarannya, rumah yang sudah agak lama. Naiklah dia, hebatnya ke tingkat 3. Lalu saya tanya pada ahlinya, yang tukang rayap itu, Pak kok bisa naik? Iya Pak, memang satu, rumah Bapak ini sudah tidak ada lagi lahan untuk dia tinggal, mencari makan, atau hidup mencari makan. Tetapi, kayu itu, apalagi, plafon ini apa namanya Pak? Apa namanya? Gipsum, ya, dan kayu. Meskipun sudah dipres, menurut dia dari pengalaman 20 tahun dia bekerja itu, bibitnya tuh ada. Nah, ketika itu terkena basah air, hidup kembali dia. Wah, hebat terus. Kayak setan aja ya. Begitu. Harapan kalau nggak dipenuhi, kita mempelajari firman Tuhan itu seperti balok yang bagus, tapi dalamnya keropos. Harapan juga seperti itu, Bapak Ibu. Berharap kepada Tuhan tanpa firman, kita akan mudah jatuh kepada kekhawatiran. Kita akan mudah jatuh kepada keputusasaan. Apalagi, kita akan jatuh kepada mudah dibelokkan, mudah dirayu, mudah digoda oleh dunia ini. Pengharapan tanpa firman terus mengisi dalam hidup kita itu melumpuhkan iman kita dan harap kita dan kasih kita kepada Tuhan. Kita mudah beralih Bapak Ibu dari berharap kepada Tuhan jatuh kepada berharap kepada. Maka nggak heran Bapak Ibu ya kalau ada orang mengatakan berharap kepada Tuhan tapi firman tidak terus menjadi pasokan kehidupannya dia, maka orang itu kita lihat mana setan, mana Kristen tak jelas itu. Apakah dia orang Kristen, apakah dia tidak Kristen, tidak jelas. Oleh karena itu Amsal dalam nasihatnya ayat 1 itu, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Bahkan ia diperintahkan supaya ajaran Tuhan itu digantung pada lehernya itu dan menuliskannya pada loh hatinya. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan seterusnya itu terinspirasi dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Bapak Ibu coba baca tuh di Ulangan 6, 4 dan seterusnya di situ. Kalungkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi zaman dulu itu mereka sering pakai kalung gitu ya. Tapi di dalam kalungnya itu berisi firman, berisi perintah Tuhan. Ya. Mengapa Bapak Ibu?
untuk menyadarkan, mengingatkan mereka di ayat 1 supaya mereka tidak melupakan ajaran Tuhan. Ya. Memelihara perintahnya. Ya. Makanya mereka mengalungkan firman Tuhan itu pada kalung itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita berharap pada Tuhan 2024 ini? Karena Tuhan itu bukan batu. Tuhan itu bukan uang. Tuhan itu bukan iblis. Tuhan itu bukan diri kita sendiri. Tuhan itu adalah pemilik, pencipta, penguasa, penolong hidup kita. Maka kita harus berharap kepada Dia. Sekali lagi, ketika kita berharap kepada Dia, maka kita harus belajar firman-Nya dengan terus-menerus. Di 2024 ini, ya, bidang pengajaran Pak Heri dan teman-teman akan memunculkan kembali kaum itu dengan istilahnya yang milenial tentunya. Ayo Bapak Ibu, ikut pelajaran itu, karena kita masih dalam perjalanan berharap kepada Tuhan. Kita perlu firman yang menguatkan pengharapan kita kepada Dia itu. Yesus, ketika Dia memilih 12 muridnya itu Bapak Ibu, ya, maka Dia tidak memilih sekedar murid, tapi Dia ajar mengenai kebenaran Tuhan. Supaya kelak kemudian mereka menjadi saksi dan memberitakan karya penebusan untuk membawa orang ke jalan Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi murid yang berkualitas. Berkualitas baik dalam imannya, di dalam kasihnya, dalam motivasinya, dalam pelayanannya, pengorbanannya, tentunya dalam pengharapan. Sehingga mereka tidak putus asa ketika menghadapi pelayanan yang begitu mengerikan itu. Dan menurut catatan sejarah, ke-12 rasul itu, dan banyak lagi, mati syahid. Tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena firman menghidupi. Firman yang dipelajari itu menghidupi kasih mereka, kesetiaan mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita yang dipenuhi dengan firman, itu ibarat rumah yang dibangun di atas batu karang. Biar bagaimanapun juga ombak itu menghantam rumah yang berdiri di atas batu karang itu, dia tetap teguh. Demikianlah juga orang yang berharap kepada Tuhan tetapi mempelajari firman Tuhan, maka dia akan teguh menghadapi apapun juga. Teman-teman anak-anak kita yang jauh kuliah dari kita, ya, dia tetap bisa menjaga hidupnya terhadap semua godaan itu. Di dalam study Bible.net, dalam catatannya dia katakan seperti gini. Jadi pengajaran firman tidak hanya menjadi gaya hidup murid, tapi juga menjadi sifat murid itu sendiri. Sekali lagi, pengajaran firman tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi menjadi sifat daripada murid itu. Kalau gaya hidup bisa berubah-ubah, tapi sifat itu Bapak Ibu saudara sekalian, yang dikuasai oleh firman. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam kita berharap kepada Tuhan, ayat 2, 4, dan 8, dan 10 itu ada janji. Dan janji itu memberikan pengharapan. Kalau orang pacaran 10 tahun tapi tidak ada janji untuk dinikahkan, wah, putus saja. Tapi 10 tahun pada pacaran, eman juga. Akhirnya, janji. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, bukankah kita juga berharap anak-anak kita itu ke depannya menjadi orang hebat dan berguna? Orang tua yang berhikmat itu, ya, dia tidak hanya memberikan pengharapan, tetapi dia memberikan juga jalan keluar
bagaimana pengharapan itu menjadi nyata dalam kehidupan anak-anak kita. Kita menyekolahkan anak-anak kita tekun menasihati mereka untuk belajar supaya memiliki pengetahuan, memiliki pikiran yang bertumbuh, matang, berkembang, cerdas, ada pada mereka, dan mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah harapan kita pada anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berhenti sampai berharap dalam hal itu. Tapi kita juga memiliki satu pengharapan kepada anak kita itu. Supaya mereka berharap kepada Tuhan. Banyak kita hanya mempunyai pengharapan kepada anak kita yang dianugerah Tuhan untuk mereka menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi apa saja. Salah, tidak. Tapi apa sangat disayangkan kalau kita dari kecil tidak membangun hidup mereka berharap kepada Tuhan. Saya menangis dengan anak saya. Karena saya lihat setelah dia keluar, aduh anak ini kalau... saya terus berdoa. Saya firman yang terus dia pelajari. Menghidupi dia, mengarahkan dia untuk berharap kepada Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau enggak engkau menangis, engkau meratap, karena kita tidak membangun sejak kecil, berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Oleh karena itu ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Mengapa si ayah menasihati anaknya? Karena ada janji. Ayat 2 itu janji ya, ayat 8, 10 itu ada janji. Janjinya apa? Panjang umur, damai sejahtera. Ya. Karena di dalam janji Allah itu Allah tidak merancangkan kehancuran pada anak-anaknya. Tapi itu menikmati kebahagiaan dan kebenaran sukacita di dalam Tuhan. Seumur hidup. Dikatakan panjang umur, itu selalu tidak sama panjang umur pada setiap orang. Tapi yang terpenting bukan panjang dan pendeknya hidup kita. Melainkan apakah selama Tuhan menganugerahkan hidup itu, apakah kita benar-benar meyakini, mentaati janji dan perintahnya. Tidak melupakan janji dan perintahnya itu. Karena janji dan perintahnya itu sangat amat berguna di dalam kita berharap kepada Tuhan. Panjang umur itu bukan 100, 200 tahun. Arti yang kedua dari panjang umur itu adalah kekekalan. Maka marilah kita berharap kepada Dia, karena Dia akan memberikan kekekalan hidup itu. Hidup ini tidak selama di dunia, penderitaannya juga sebentar. Tapi kebahagiaannya nanti itu selama-lamanya. Maka berharap kepada Tuhan. Mencintai Dia, mengasihi Dia. Mari kita berharap kepada Dia untuk kehidupan yang kekal, kita membersihkan hidup kita melalui firman-Nya dan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Yang berikutnya Bapak Ibu, berharap itu kepada Tuhan itu tidak meninggalkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, ayat 3 dan 4. Berharap kepada Tuhan itu ajakan Tuhan, bukan ajakan saya. Tapi ajakan Tuhan, ayo kamu berharap kepadaku. Tetapi berharap yang bagaimana yang Tuhan mau. Janganlah kasih dan kesetiaan. Kesetiaan itu juga dalam terjemahan yang lain disebut dengan perjanjian. Meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Tadi saya sudah jelaskan juga bagaimana orang Yahudi mengalungkan. Ada kalung pada lehernya, itu adalah isinya firman Tuhan untuk mengingatkan mereka. Berharap kepada Tuhan, harus hidup disertai dengan kasih dan kesetiaan yang terus-menerus kepada Tuhan. Kalau kita katakan, aku berharap kepada Tuhan, tapi dalam hidup kita tidak ada buah kasih. Tidak ada kasih tolong menolong. Orang meragukan engkau berharap kepada Tuhan. Karena kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu kasih. Dan kasihnya itu ditunjukkan kepada kita.
Meskipun Bapak Ibu ketika kita berharap kepada Tuhan itu, adanya paradoks. Seringkali paradoks itu. Dengan logika kita, dengan pemikiran, kehendak, dan fakta kenyataan. Paradoks itu artinya meskipun bertentangan, tidak masuk di akal pikir kita, tapi dia mempunyai kebenaran, Bapak Ibu. Itu paradoks. Contohnya Abraham. Tuhan menjanjikan dia anak, tapi pada usia tua. Paradoks. Pada kenyataannya tidak mungkin itu. Tetapi Tuhan anugerahkan. Walaupun paradoks, ada bertentangan, ada kontradiksi mungkin, tapi ada kebenarannya. Nah, berharap kepada Tuhan, terkadang seperti Pak Franky sudah jelaskan tadi itu. Kita berharap kepada Tuhan, tapi kenyataannya kok nggak kayak seperti begitu. Ya Pak Franky ya? Ya. Daud, Daniel, mereka orang yang berharap kepada Tuhan. Tapi mereka harus masuk ke gua singa yang memangsa mereka itu. Dilemparkan mereka. Dimasukkan ke dalam gua api itu. Berharap kepada Tuhan kok seperti itu ya? Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat sesuatu di luar kemampuan, batas kemampuan. Ayat 4, engkau akan mendapat kemurahan dan penghargaan dalam pandangan. Ya. Yusuf, Musa, dan Daud adalah orang-orang yang karena berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Mereka dihargai. Orang yang berharap kepada Tuhan, tapi tidak meninggalkan Tuhan di dalam penderitaan dan kesulitannya. Dihargai oleh Tuhan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, orang yang berharap kepada Tuhan, itu menyatakan imannya kepada Tuhan, atau pengakuannya bahwa dia adalah Allah. Ayat 5-7. Percaya kepada Tuhan juga terkait dengan takut akan Dia, ayat 7b. Apa maksudnya dari pernyataan dari ayat 5-7 itu? Artinya berharap kepada Tuhan sebagai pernyataan dan pengakuan iman, ya, kita meletakkan harapan. Artinya ada ketergantungan yang penuh, mutlak kepada Tuhan. Kita meletakkan harapan kita itu kepada Tuhan kita. Kita boleh membuat rencana Bapak Ibu, pemikiran tidak salah. Tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Apa rencanamu tahun ini? Apa yang engkau sedang cita-citakan? Apa yang engkau sedang pikirkan? Untuk hidupmu pribadi, untuk pekerjaanmu, bisnismu, untuk keluargamu. Boleh membuat rencana. Tapi mengandalkan Tuhan, berharap kepada Dia. Jangan sok-sokan, ya. Kita bukan orang yang bisa memenuhi semua apa yang kita rencanakan. Bukan, kita tidak boleh, kepercayaan saudara, tidak boleh lebih sekedar dari hanya pengetahuan intelektual, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dikatakan ayat 7 itu, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 10:23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya, dan orang yang berjalan tak kuasa menetapkan langkahnya. Janganlah orang bijak bermegah atas kebijaksanaannya. Ayat ini Bapak Ibu, itu memprotes kemandirian. Sepertinya kita tanpa Tuhan, tanpa orang lain, bisa sukses. Memprotes kesombongan. Karena itu adalah tindakan bijaksana jika tidak berharap kepada Tuhan. Allah sangat mencela kebodohan orang yang tidak berharap, tapi dia tidak percaya, tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 16c, Bapak Ibu, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Percayalah kepada Tuhan, akuilah Dia. Kaya, sombong masih bisa dipahami. Tapi udah jelek, cara rasa cantik, itu parah Bapak Ibu.
Ganteng, dia sombong, masih bisa dipahami. Atau pandai, dia masih bisa dipahami. Tapi kalau tidak pandai, tidak cantik, lalu sombong, rasa cantik, rasa pandai, babak belur, Bapak Ibu. Kepercayaan kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan, itu membuat jalan hidup kita lurus. Kita mampu menjauhi kejahatan. Percaya kepada Tuhan, akuilah Dia. Terbentuk kualitas moral di dalam jalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang paling sedap, barang ini yang paling sedap, yang terakhir itu. Pengharapan kita kepada Tuhan. Berharap kita pada Tuhan di 2024 ini. Tujuannya adalah untuk Tuhan dimuliakan. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, pengharapanmu adalah Tuhan. Tapi tidak ada kandungan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka itu bukan pengharapan di dalam pengharapan Kristen. Bukan pengharapan di dalam Alkitab. Pengharapan kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Dia. Ayat 9 dan 10 itu, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Banyak caranya. Dalam konteks ayat 9 dan 10, kita dapat memuliakan Allah dengan menggunakan harta kita. Sebab semua yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Pengetahuan kita, kepandaian kita, bakat kita, talenta kita, biarlah semuanya ketika kita berharap kepada Tuhan, muliakanlah hidup Tuhan itu melalui hidup yang dianugerahkan berbagai macam hal. Engkau bisa bernyanyi, mari kita pakai nyanyian untuk memuliakan Tuhan. Engkau bisa bermain musik, engkau bisa mengatur, menata. Ya, engkau pandai hebat di pekerjaan, tapi kepandaianmu di pekerjaan tidak ditransfer ke gereja, maka sia-sialah. Itu bukan memuliakan Tuhan. Maka saya mengajak semua PHJ dan majelis, engkau yang begitu luar biasa di pekerjaanmu, bawalah itu, kualitas itu di dalam gerejamu. Mari kita melayani Tuhan. Tuhan yang memiliki semuanya. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa terkenal. Dia melayani di Afrika. Dia seorang yang cukup luar biasa, Bapak Ibu. Namanya Livingstone. Dia berkata seperti ini. Kita harus bertekad untuk tidak memandang apapun yang kita miliki. Kecuali dalam kaitannya dengan kerajaan Allah. Itu berharap kepada Tuhan. Ya, jadi jangan ngantuk-ngantuk ya mendengar khotbah ini. Karena kamu dituntut dan saya dituntut berharap engkau kepada Tuhan, tapi ada maksud dan tujuannya supaya lingkungan kita dipengaruhi oleh harapan, iman dan kasih kita. Apa aplikasinya Bapak Ibu? Memasuki 2024 ini, hendaknya pengharapan kita kepada Allah itu mutlak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada abu-abu, mutlak kepada Tuhan. Pengharapan kita kokoh Bapak Ibu karena kita mengisi pengharapan kita itu dengan belajar kebenaran firman-Nya. Dengan Ia memberikan janji-janjinya untuk menguatkan pengharapan itu. Hidup yang berharap kepada Tuhan, hidup yang menyatakan bahwa dia tidak meninggalkan cinta Tuhan, kasih Tuhan, bahkan membagi kasih-Nya ketika ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Hidup yang berharap kepada Tuhan atau pengharapannya kepada Tuhan menyatakan pengakuan imannya, mengakui Tuhan dalam kesaksian hidupnya, dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Nabi Yeremia adalah nabi yang dalam pelayanannya begitu amat sangat menderita, teraniaya, terusir. Tapi apa yang dia katakan? Mari kita baca sebagai penutup Bapak Ibu. Tolong dibukakan ada ayatnya. Yeremia 14:22. Ketika dia dalam penderitaan dan kesusahan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Padamulah kami berharap. Sebab engkaulah yang membuat semuanya itu. Paulus juga sama Bapak Ibu. Dia mengatakan pengharapanmu tidak mengecewakan. Mari kita baca Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita, menjadi jaminan untuk kita berharap akan kehidupan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur dengan indah menyatakan, ketika engkau dalam gundah gulana dan kegelisahan, dia mengatakan, berharaplah kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Siapa itu penolongku dan Allahku. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita berharap kepada tahun 2024 ini. Tapi dengan kualitas berharap. Kita akan memuji Tuhan. Pak Heri, tolong Pak Heri. Teman-teman. Kita nyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari. Tolong Mbak Sarah ditampilkan nyanyian itu. Ada ya? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu tak mampu. Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Katakan, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita nyanyikan bersama. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sendiri yang mengajak kami untuk berharap kepadamu. Dan kalau Engkau mengajak kami berharap kepadamu di tahun 2024, Engkau tidak merancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau mengizinkan hal yang terburuk sekalipun Tuhan, tangan-Mu tetap memegang tangan kami. Untuk kami sanggup berjalan di tengah badai kehidupan itu. Tuhan, tolonglah kami memasuki 2024 ini dengan nyanyian kemenangan, karena kami berharap kepada Tuhan. Siapakah yang mau menolong kami ya Tuhan? Di tengah-tengah keadaan dunia saat sekarang ini yang sulit. Tetapi kami tidak berputus asa. Kami punya Tuhan Yesus. Ketika kami berdosa, Engkau telah mati untuk kami. Setelah kami Engkau hidupkan dan menjadi milik kepunyaan-Mu, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tolonglah gereja-Mu. Kami punya pengharapan supaya banyak jiwa datang kepadamu melalui hidup kami. Biarlah tahun ini Tuhan, tahun di mana Engkau membawa jiwa bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan siapkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat yang berbicara, yang berkata-kata, yang melayani mereka ya Tuhan. Berkati pengharapan pribadi, rencana-rencana pribadi, keluarga,
di tahun ini. Tuhan, kami bisa membuat jutaan rencana hidup kami. Tapi tidak ada artinya kalau kami tidak memohon pertolongan dan berharap kepada Tuhan. Biarlah 2024 ini identitas kami sebagai orang percaya yang berharap kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang mengakui Kristus, nampak jelas. Perjamuan kudus yang sebentar kami akan laksanakan, itu juga menolong menguatkan kami untuk berharap kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita nyanyikan refnya aja lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bersama dengan orang percaya, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, Tuhan, mari saya terlupakan ini, kita berdoa sekali lagi untuk yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan telah menganugerahkan 1 tahun usia kepada Bapak Sugeng, kepada Priscilla, Putri Ibu Yuni, Dona Firmandi, Putra Bapak Ibu Tari, Karisa, Cin, Putra Bapak hamba-Mu Heri Cin. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menaungi mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan jaga pelihara hidup mereka sepanjang tahun yang telah dilalui. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan menolong, terus membimbing, terus menjaga, terus menaungi mereka ya Tuhan. Memberikan berkat-berkat kehidupan, biarlah tujuan Allah dalam hidup mereka, boleh mereka nikmati menjadi nyata ya Tuhan. Dan pakailah mereka ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi kemuliaan untuk nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Karis dan juga Asti yang akan menikah tanggal 14 Januari, mohon anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Mari kita mendengarkan penetapan perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Tolong ditampilkan Kak Sarah, Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan penetapan itu kita baca bersama-sama. Biasanya saya membaca atau hamba Tuhan lain, tapi mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 26 sampai 29 ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya sama-sama, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tanggal 25 ada perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu dalam rapat sebagai penutup tahun. Dan tidak lama kita mengadakan lagi perjamuan kudus di tanggal 7 ini sebagai satu peringatan untuk kita menjalani hidup ini melalui perjamuan kudus. Mari kita bersama dengan Tuhan menjalani 2024. Ini mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, ya Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau telah mengangkat kami yang jatuh dan menegakkan kami yang tertunduk, bahkan telah memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur kami yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa melalui karya kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Kami menerima roti dan anggur. Kami mengucap syukur karena karya Tuhan telah membebaskan kami dari hukum dosa yang maut itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang sekalian, roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, bergantung di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saudara. Ketika ia tersalib, darahnya tercurah. Darahnya yang tercurah itu adalah untuk membersihkan dosa saya dan dosa Bapak Ibu, sehingga kita disucikan dan diterima oleh Kristus. Ambillah dan bagi-bagikanlah. Sambil roti dijalankan. Padang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semua
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Roti di tangan kita. Roti di tangan saudara adalah lambang tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa kita. Makanlah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Cawan anggur di tangan saudara adalah lambang darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Yesus, mari kita menikmatinya. Mari kita berdoa. Mohon Pak Kiki berdoa, bersyukur, berterima kasih atas karya Tuhan. Allah Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau di siang hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Sebagai kami boleh mengingat-ingat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami itu sungguh merupakan anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Kami boleh dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kami ini boleh menghidupi, untuk kehidupan kami ini boleh menyaksikan bahwa cinta kasih Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang juga boleh dicelikkan untuk boleh bersama-sama dengan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami ke depan hanya di dalam pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita salam saudara Bapak Ibu, katakan bersama dengan Tuhan kita memasuki 2024. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan.
Silakan duduk. Bapak Ibu, selanjutnya kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum persembahan dikumpulkan, saya akan bacakan satu firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Petugas kolektan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah-Ku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selama-lamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena anugerah-Mu. Mari kita bawa dalam doa. Bapa di surga, benar ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan yang memberikan berkat kepada kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, dan biarlah apa yang sudah terkumpul ini boleh menopang pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan warta jemaat di minggu pertama tahun 2024 ini. Gereja kita di tahun 2024 ini mempunyai visi membawa orang kembali ke jalan Tuhan dengan tema besar Jesus is the Center. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat mengambil bagian di dalam menjalankan visi gereja kita supaya banyak orang yang diselamatkan melalui apa yang kita lakukan di dalam gereja kita. Selanjutnya untuk info sekretariat, besok hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Haris Hutagalung dengan Saudari Asti pada jam 10. Jadi jam 8 pagi kita tetap melakukan ibadah. Setelah ibadah selesai jam 10-nya kita melakukan ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Haris. Jadi diharapkan seluruh jemaat tidak lekas pulang, tetapi kita bersama boleh menghadiri
ibadah pemberkatan ini. Dan selanjutnya untuk resepsi pernikahan itu diadakan di Villa HMD di Trawas di hari yang sama. Jam 4 acaranya. Jadi diharapkan seluruh jemaat maupun yang belum jemaat untuk bisa hadir bersama-sama di resepsi pernikahan Saudara Karis. Yang mau berangkat sendiri dipersilahkan, Bapak Ibu tinggal googling di map ya, Google Map itu Villa HMD itu sudah terkenal, jadi tinggal dicari rutenya bisa ke sana. Tetapi yang ingin bersama-sama dengan jemaat yang lain nanti bisa berkumpul di gereja antara jam 1 sampai jam 2. Nanti panitia akan menyiapkan kendaraan untuk kita bisa berangkat ke Sempur. Jadi Bapak, Ibu, anak-anak semuanya diharapkan kita ikut bersama-sama ke Sempur nanti ya. Karena undangan yang dari luar tidak ada. Undangannya hanya yang ada di dalam gereja kita ini. Jadi supaya kita boleh merasakan sukacita bersama dengan keluarga Karis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, minggu depan kita berkumpul antara jam 1 sampai jam 2 untuk berangkat ke Sempur, dan kita akan kembali sekitar jam 5 sore supaya sampai tiba di Surabaya tidak terlalu malam. Ya, selanjutnya untuk warta jemaat, Gembala Sidang, Majelis, dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama Bapak Sugeng, tanggal 1 Januari, kemudian adik kita Priscilla, tanggal 2 Januari, Dona, tanggal 5 Januari, dan Karissa di tanggal 6 Januari. Doa kita kiranya Tuhan Yesus memberkati sepanjang tahun 2024 ini. Saudara, selanjutnya untuk ibadah persekutuan wanita, ibu-ibu diundang untuk bisa hadir pada hari Jumat tanggal 12 Januari jam 4 sore dengan tema perjumpaan pribadi. Sebentar, tidak kelihatan. Perjumpaan pribadi dengan Kristus membawa perubahan hidup. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, di tahun 2023, bagi Bapak Ibu yang belum lunas untuk iuran kedukaannya, bisa segera melunasi. Dan di tahun 2024 ini, untuk iuran kedukaan naik menjadi 5.000 per orang per keluarga. Supaya tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu, itu bisa kumpulkan setiap bulan ya, ditaruh di amplop, kemudian ditulis untuk iuran kedukaan keluarga ini, bulan ini, bisa dimasukkan di kotak persembahan, nanti akan direkod oleh bendahara. Tidak harus ketemu Bu Yosefin untuk memberikan iuran kedukaannya ya, jadi bisa dimasukkan di kotak, nanti akan segera direkod oleh bendahara. Saya kira itu yang menjadi warta minggu ini. Terima kasih. Oh ya, dari Zoom. Oke, kita saksikan bersama Saudara Karis. Ya, silakan Pak Karis. Suaranya di-unmute. Oke. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sebagian saya rasa merindukan saya, sebagian ada yang rindu banget mungkin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi dan keluarga mengundang semuanya Bapak Ibu jemaat serta majelis GKRI Misi Aletheia Surabaya untuk hadir di acara pemberkatan dan di resepsi pernikahan kami
di mana pemberkatannya di Gereja GKR Misi Aletheia Surabaya, dan acara resepsinya akan diadakan di Villa HMD di Trawas. Saya harap Bapak Ibu jemaat dan majelis boleh bersama-sama hadir dan bersukacita bersama-sama, karena bagi barang siapa yang tidak hadir, mungkin nanti Tuhan anggap itu sebagai dosa. Jadi sekali lagi mohon semuanya untuk kita hadir sama-sama, dan selamat hari Minggu dari kami, POSPI Misi Aletheia di Bali. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang hari ini lama ya, 4 jam. Tapi firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelataran rumahnya daripada di tempat-tempat lain. Dan tahun ini adalah tahun melayani. Bukan hanya majelis pendeta hamba Tuhan, tapi semua kita masuk di dalam pelayanan. Target kita mudah-mudahan Tuhan izinkan mengakhiri tahun ini 2024 ada banyak lagi jiwa yang mengisi kursi-kursi ini, karena itu melayani Tuhan. Tapi sebelum melayani Tuhan Bapak Ibu, kita perlu dibekali. Mari masuk dalam pembekalan untuk hidup kita bisa melayani Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bapak Ibu siap untuk melayani Tuhan? Itu yang termulia bagi hidup kita. Karena dia mengizinkan dia dilayani. Siapa kita? Kita bukan apa-apa. Ya, tapi kalau dia izinkan masuk dalam pelayanan, Tuhan akan perlihatkan kehebatannya dalam hidup kita. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Mari bersama dengan semua orang percaya kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang karena Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, berbunga dan berakhir sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di padang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran bagi Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon
Berpulanglah jemaat ke rumah masing-masing dan ingatlah bahwa Tuhan bersama kita di 2024. Berharaplah terus kepada Dia. Dia tidak akan mengecewakan engkau, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Selamat tahun baru, ibadah telah selesai, saat teduh.